الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعج جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الملك الحق المبين الذي أرسل آياته عبرة للمعتبرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق نبأ ابني بالحق فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك وما يتقبل الله من المتقين. Hadirin sidang Id yang berbahagia, peristiwa di hari raya Idul Adha yang menonjol adalah ada dua. Yang pertama adalah peristiwa haji dan yang kedua adalah peristiwa kurban. Pada saat sekarang dengan tahun 2020 dari kita bangsa Indonesia tidak memberangkatkan jamaah haji, tetapi ada yang dilakukan makna-makna haji di kita. Dari mulai jamaah haji niat mengambil miqat, berubahnya pakaian dari pakaian biasa diganti menjadi pakaian ihram. Pakaian biasa sebagai simbol perbedaan, pakaian biasa sebagai simbol pengaruh psikologi yang kadang dengan pakaian ada yang menampakkan dengan kesombongan dan keangkuhan. Pakaian biasa sebagai simbol status sosial. Semua itu dilepas. Pakaian biasa menunjukkan perbedaan. Ketika kita sudah ihram, ihramnya di kita adalah persatuan dan persaudaraan. Ibnu Qayyim pernah mengatakan, di antara kita bisa jadi berbeda pendapat, tetapi kita tetap bersaudara, kita tetap menjadi teman, kita tetap bersatu. Silahkan berbeda hadis, berbeda tafsir, berbeda fikih, tetapi kita tetap bersaudara, kita tetap bersatu. Bukankah di dalam Al-Quran surah Ali Imran Allah berjanji ayat 111, la yadurrukum illa adha wa yuqatilukum fil adbari, la yadurrukum illa adha. Musuh-musuh Islam tidak akan pernah berani untuk mendekatinya. Wa in qatulukum yuwallukumul adbar. Seandainya mereka menyerang, pasti akan lari terbirit-birit. Kenapa? Umat Islamnya bersatu, bersaudara. Sehingga karena bersatu bersaudara, kita kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita menjadi umat yang terbaik. Kita menjadi umat yang hebat.
Inilah pakaian ihram. Inilah menunjukkan pakaian ihram. Yang kedua, pakaian ihram adalah melepas semua apa yang kita punya. Yang ditunjukkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah sosok Ismail. Bukan Ismailnya, tapi makna dan simbol Ismail itu adalah apa yang kita cintai, menyebabkan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la tuqsidid dhahika fa inna kasratid dhahiki tumitul qalb. Hai Abu Hurairah, hai Abdurrahman, janganlah kesenanganmu menjadi sebab kau lalai kepada Allah. Janganlah apa yang kau cintai menjadi sebab kau lalai pada Allah. Al-Quran memberikan peringatan, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibih. Ada orang yang diberi kenikmatan bukan semakin dekat kepada Allah, tetapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Id yang berbahagia, sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam saat itu adalah nabi yang paling kaya. Tetapi kecintaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam terhadap apa yang ia cintai tidak menjadikan sebab Nabiullah Ibrahim alaihissalam semakin jauh dari Allah. Justru Nabiullah Ibrahim alaihissalam semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengingat dosa dan kesalahannya, ia bahkan pingsan. Dadanya pun gemetar, sampai dalam satu riwayat getarannya sampai 0,5 sekian. Masya Allah. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Khalilur Rahman, wahai kekasih Allah, kenapa engkau ingat kepada kesalahanmu padahal jaminan surga sudah ada? Justru dengan mengingat kesalahan, saya semakin takut kepada Allah. Semakin takut kepada Allah, maka saya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah target ibadah haji adalah takwa. Target kurban adalah takwa. Dalam Al-Quran ibadah haji ada kalimat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal ibadah haji adalah takwa. Dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 37, la yanala luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Nanti akan kita saksikan penyembelihan hewan kurban, kambing, sapi, itu yang nampak adalah berbagi terhadap tetangga kita, terhadap fakir miskin, terhadap orang-orang yang lemah. Gambarannya adalah kepedulian sosial. Tetapi bagi yang kurbannya, kita yang menyaksikan adalah la yanala luhumuha, daging hewan kurban tidak akan sampai kepada Allah. Wala dima'uha, darah hewan kurban tidak akan sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa, tetapi yang menyebabkan sampainya orang-orang yang menyaksikan kurban adalah takwa. Hadirin sidang Jumat, sidang Id yang berbahagia, Ali bin Abi Thalib menjelaskan tanda orang yang takwa ada 4. Yang pertama adalah al-khauf minal jalil. Tanda orang yang takwa adalah semakin takut hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya kepada Allah bukan semakin jauh dari Allah, tetapi justru semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Umar bin Khattab mendengar berita bahwa Rasulullah sudah wafat. Ia tidak yakin, ia kurang beriman kepada hari kematian. Kemudian dia membawa pedang sampai pedangnya diasung-asungkan. Siapa yang mengatakan Muhammad wafat, nih pedang, aku akan penggal lehernya. Pada saat di tengah perjalanan bertemu dengan Umar, dengan Abu Bakar, Abu Bakar tidak banyak bicara kecuali hanya membacakan ayat Al-Quran surah Ali Imran. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad adalah manusia biasa yang diangkat menjadi nabi dan rasul. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum.
Hai Umar, apakah kalau kau mendengar dan Muhammad wafat atau mati terbunuh, kau akan murtad kembali? Umar mendengar ayat saya semakin takut kepada Allah. Pedang yang sudah diacungkan Umar bin Khattab terjatuh dan Umar tersungkur sujud. Langsung istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami mohon ampun karena kami sudah melakukan kesalahan. Nabi Allah Ibrahim pun sama. Ketika mengingat kesalahannya, bukan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, pada saat sekarang negeri kita, dunia diuji dengan pandemi yang disebut dengan COVID-19. Bukan semakin jauh kepada Allah, walaupun dari masjid, dari rumah, tetapi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma nazala illa bi dzambin wa ma rafa'a illa bi taubatin. Bisa jadi Allah menurunkan Covid ini bukan karena sebab lain, tapi bisa jadi kita pandai mengevaluasi karena dosa-dosa kita. Dan Allah tidak akan angkat kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang Id yang berbahagia. Karena itu tanda orang yang takwa, yang dilahirkan dari haji, yang dilahirkan dibentuk dari kurban, adalah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensunahkan ketika pada saat kita sebelum salam disunahkan untuk berdoa dengan meminta perlindungan kepada Allah. 4 perlindungan. Yang pertama adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Wa min adzabin nar. Aku berlindung kepada Allah dari azab api neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamamat. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah kehidupan dunia, dari fitnah kematian dan kehidupan. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah min syarri fitnati masihid dajjal, dari masihid dajjal fitnahnya. Hadis ini memiliki 2 asbabul wurud. Yang pertama, saat Nabi Isa alaihissalam melewati turbah, semacam tempat kuburan, maka mendengar Nabi Isa alaihissalam orang yang menjerit kesakitan di dalam kubur. Yang di dalam Al-Quran surah Fatir dia ceritakan, wahum yastarikhun, mereka menjerit di dalam kubur, sampai ia mengatakan, Rabbana ya Allah farji'na na'mal salihah. Kalaulah bisa keluarkan aku ya Allah dari azab kubur, keluarkan dari alam kubur ya Allah, kami akan mengamalkan amal soleh, kami akan berbuat kebaikan. Kemudian Nabi Isa atas izin Allah bisa menghidupkan orang yang sudah wafat. Ketika sudah dihidupkan, ditanya orang ini, apa yang menyebabkan engkau mendapatkan azab kubur? Lalu orang ini menjawab, saya pada saat hidup di dunia memakan harta orang lain. Sebesar apa, kata Nabi Isa alaihissalam, kau memakan harta orang lain? Tidak lebih besar dari sisa makanan yang menyelip dalam gigi. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak 1 miliar, tidak 100 juta, tidak 100.000, hanya sisa makanan yang menyelip dalam gigi yang didapat dari makanan-makanan haram, dari harta yang haram, menyebabkan menghantarkan azab kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian satu riwayat lagi adalah kirqah yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjaga gudang. Pada saat menjaga gudang, ia berkhianat terhadap amanah tersebut, yaitu mengambil gudang itu isinya salah satunya adalah selimut. Ia mengambil selimut. Kemudian orang bersahabat berduyun-duyun mengadu kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah Kirqah ahli surga? Rasulullah menjawab, bukan. Kenapa? Kirqah telah berkhianat, dipercaya oleh masyarakat, tetapi ia mengambil 1 buah selimut. Inilah kurban. Apa yang kita cintai tidak menjadi sebab kita lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat. Harta, anak-anak, semua jabatan, apapun yang kita cintai
al-baqitus shalihat, jadikan sebagai ladang untuk beramal saleh. Sehingga di dalam hadis Rasulullah SAW menyebut ada dua hal yang sangat Allah cintai, ada dua hal yang sangat Rasulullah cintai. Apa itu? Pada saat kita mendapatkan nikmat jabatan, nikmat ilmu, nikmat harta, nikmat apapun, dijadikan untuk menolong orang lain. Kurban sebagai simbol kepedulian sosial, menolong orang lain. Tetapi yang kedua, pada saat kita diuji oleh Allah, ada sikap dan sifat yang sangat Allah cintai, yang sangat Rasulullah cintai, yaitu sabar. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha laqibiratun illa ilal ala khashi'in. Jadikan sabar dan salat sebagai tempat media untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, tanda takwa yang dibentuk oleh kurban, yang dibentuk oleh haji adalah kita semakin takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Yang kedua adalah al-amalu bitangzil. Tanda orang takwa yang dibentuk dari kurban, yang dibentuk dari haji adalah berusaha untuk mengamalkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi melalui Quran surah Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfiqu sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lang tabur. Sesungguhnya orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah, orang yang senantiasa mendirikan salat baik fardu maupun sunnah, yarjunallah tijaratan lang tabur. Allah berjanji orang tersebut tidak akan pernah rugi baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi ada sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala di ayat terakhir surah Thaha. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang-orang dalam keadaan buta. Lalu orang yang buta ini bertanya kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal pada saat dulu waktu kuntu basira, ya Allah, pada saat dulu di dunia aku melihat pemandangan dunia yang begitu indah, ya Allah, tapi kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Allah menjawab, kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Karena engkau pada saat dulu aku berikan ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi engkau melupakan aku. Maka karena engkau lupakan aku, wa kadzalika al-yauma tunsa, hari ini pun aku lupakan engkau. Fadhkuruni alkurukum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kepada Allah, niscaya Allah akan senantiasa ingat kepada kita. Kurban dan haji mengingatkan kita untuk senantiasa ingat kepada Allah di saat susah, di saat senang, dimanapun kita berada, pada waktu saat kapapun kita berusaha untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah takwa yang dibentuk oleh kurban, yang dibentuk oleh ibadah haji, membentuk pribadi takwa. Ciri khas yang ketiga orang yang bertakwa adalah ar-ridha bil qalil. Orang yang senantiasa syukur, orang yang senantiasa berbahagia, orang yang senantiasa ridha terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, walaupun nikmat itu diterimanya dengan sedikit. Hadirin sedang Id yang berbahagia, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala melalui Quran surah An-Nahl ayat 112 memberikan peringatan kepada kita. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafarat bi an'amillah fa adzaqaha Allah libasal ju' wal khaufi bima kanu yasta'un. Allah pernah membuat sebuah perumpamaan dalam satu negeri, yang negeri itu begitu subur, makmur, aman, tentram. Tetapi dalam kenyataan ada sebagian masyarakat yang dirasuki rasa takut, ada sebagian masyarakat yang kekurangan. Allah menjawab, fa kafarat bi an'amillah. Bisa jadi ada orang yang diberi nikmat bukan semakin dekat kepada Allah, tetapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Qarun. Ketika ditanya, ya Qarun,
kau dapat hartamu dari mana? Qarun menjawab dengan penuh kesombongan, innama utituhu ala ilmin indi. Ini hartaku didapat adalah dari kehebatan saya, dari ilmu saya, dari kepintaran saya. Tetapi ketika saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam ditanya, wahai Nabiullah Khalilullah, hartamu kau dapat dari mana? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, orang yang paling kaya saat di zamannya, ketika saat ditanya hartamu kau dapat dari mana, tidak pernah menunjukkan kehebatannya, tetapi ia mengatakan ini adalah nikmat dari Allah, ini adalah karunia Allah, ini adalah milik Allah. Sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengucap, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, matiku, hidupku, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tanda takwa adalah al-isti'dadu liyaumir rahim. Tanda takwa yang dibentuk dari haji, tanda takwa yang dibentuk dari kurban adalah kita senantiasa mempersiapkan untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Mempersiapkan kehidupan setelah mati. Mempersiapkan pada saat nanti di yaumil qiyamah, kita persiapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, ayyul aqyas, siapakah di antara hambamu yang paling cerdas? Rasulullah menjawab, aksaruhum lil mauti dzikran. Orang yang paling cerdas adalah bukan orang yang begitu nempelkan gelar dalam namanya. Orang yang cerdas adalah bukan orang yang sekolah tinggi, tetapi semua itu menghantarkan dia untuk banyak mengingat mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan banyak mengingat kehidupan setelah mati. Itulah orang yang cerdas. Karena itu takwa, kurban membentuk takwa, takwa dan haji membentuk kita semakin cerdas untuk senantiasa mengingat mati dan kehidupan setelah mati. Mudah-mudahan kurban dan Idul Adha tahun ini membentuk pribadi kita semakin baik dari hari-hari yang lain. Karena itu marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. يا مجيب السائلين يا سميع الدعوات اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا فإنك خير الراحمين يا فتاح افتحنا فإنك خير الفاتحين يا رزاق فارزقنا فإنك خير الرازقين يا غفار فاغفر لنا ذنوبنا فإنك خير الغافرين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشيوف المختلفة والشدائد المحن ما ظهر وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء والشفاء من كل داء والشفاء من كل داء وأن تحفظنا من كل بلاء من كل وباء اللهم إنا نستودعك آباءنا وأمهاتنا وبيوتنا وأهلينا وأزواجنا وذرارينا وبلادنا وبلاد المسلمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين فاستجاب له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء اللهم فاصرف عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرارينا وبلادنا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم يا الله ربنا آتنا من لدنك رحمة
وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا جبار يا جبار يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد.